Suatu hari di Meksiko, ada bocil namanya Jose lagi rebahan di kebun jagung. Jose ini anak seorang petani. Karena dapat kabar kalau jadi petani di Amerika jauh lebih menjanjikan, sang ayah memutuskan pindah ke Amerika demi merubah nasib. Setelah pamit dengan orang tua dan saudara-saudara, Jose sekeluarga pun berangkat. Setiap tahun, ribuan imigran asal Meksiko, mulai dari anak-anak hingga orang tua, pindah dan kerja sebagai buruh tani di ladang-ladang perkebunan di California, Amerika Serikat. Beberapa waktu kemudian, semenjak pindah ke California, di antara 4 bersaudara, cuma Jose lah yang paling pintar dan punya kemauan kuat melanjutkan sekolah dasar. Di sekolah, Jose pinter banget matematika. Saking pinternya, setiap kali guru ngasih soal-soal sulit, tuh bocah pasti bisa jawab dengan mudah. Sayangnya, karena harus sekolah sambil kerja jadi buruh tani, Jose sering bolos dan ketinggalan pelajaran. En la escuela. ¿Por qué sirven las estrellas? Pagi itu di ladang saat sedang memanen anggur, Jose ngeluh. Dia nggak mau kerja jadi buruh tani lagi. Kerja di ladang itu capek dan panas. Ayah pun mencoba menenangkan. Semua buruh tani di sini juga capek, tapi mau gimana lagi? Satu-satunya kerjaan yang ada cuma ini. Agar bisa pulang kampung lalu membangun rumah impian, kita harus terus berjuang sampai tujuan kita tercapai. Ayah harap Jose mau mengerti kondisi keluarga. Mendengar itu, Jose terdiam merenung. Selesai kerja, Jose berangkat sekolah. Gara-gara kecapean, dia jadi ketiduran di kelas. Beruntung bu guru yang bernama Yong mengerti dan tak marah. Siangnya sepulang sekolah, karena penasaran dengan luar angkasa, Jose menghampiri Miss Yong lalu bertanya, apa gunanya bintang di langit? Mendengar pertanyaan aneh itu, dengan lembut Miss Yong bilang, kenapa Jose nggak coba cari tahu sendiri? Di rumah waktu lagi ngerjain PR menulis cita-cita, karena nggak punya cita-cita, Jose jadi bingung mau nulis apa. Di tengah kebingungan, kakak Jose yang baru pulang mengajak semua orang di rumah menonton peluncuran roket NASA pertama di dunia. Ketika menyaksikan hebatnya roket meluncur ke luar angkasa, Jose begitu kagum. Armstrong report plus 36. Keesokan harinya di rumah, saat semua sedang siap-siap ingin berangkat ke ladang, tiba-tiba Miss Yong datang. Miss Yong lalu bicara dengan orang tua Jose. Tujuannya berkunjung karena dia khawatir soal pendidikan Jose. Sayang banget kalau murid sepintar Jose sering ketinggalan pelajaran kelas gara-gara harus bekerja di ladang. Ia menyarankan lebih baik Jose berhenti kerja dulu agar bisa fokus sekolah. Namun ayah tak setuju. Putranya harus tetap bekerja demi membantu ekonomi keluarga. Lagi pula Jose di sini cuma sementara. Jika sudah punya cukup uang tabungan, kita sekeluarga akan pulang kampung dan membangun rumah di Meksiko. Mendengar jawaban sang ayah, Miss Yong cuma bisa istighfar. Di luar sebelum Miss Yong pergi, Jose menyusul lalu memberikan PR tulisan cita-citanya. Waktu tahu Jose ingin jadi astronot, Miss Yong pun tersenyum dan berkata suatu hari nanti mimpi Jose pasti akan terwujud. Jangan pedulikan kata orang lain, pokoknya Jose harus jadi astronot. Mendengar dukungan bu guru, Jose kecil tak tahu harus senang atau sedih. Siangnya di ladang, karena hasil panen tak mencapai target, para buruh tani cuma dibayar setengah dari upah biasanya. Di mobil, meski kesal, ayah Jose tak bisa berbuat apa-apa. Di tengah kekecewaan, sang ayah sadar ucapan Miss Yong tadi benar. Bila seperti ini terus, masa depan putranya hanya akan bernasib sama sepertinya.
Ayah kemudian meminta anak-anak saling mengulurkan tangan, lalu bilang, mulai sekarang kalian harus memilih jalan ninja kalian masing-masing. Jangan jadi seperti ayah yang cuma seorang buruh tani. Masa depan kalian masih cerah. Ayah sudah ikhlas, mimpinya mengumpulkan uang untuk membangun rumah di Meksiko batal. Ayah memutuskan keluarga kita akan tetap tinggal di California demi pendidikan anak-anak. Dengan gembira, mereka semua pun pulang ke rumah. Puluhan tahun kemudian, terlihat kini Jose sudah dewasa dan berhasil lulus kuliah dengan nilai terbaik di kampus. Setelah lulus, Jose tak melupakan mimpinya. Dia mengirim surat lamaran kerja ke pusat penelitian NASA. Selama menunggu balasan dari NASA, Jose magang terlebih dahulu di suatu lembaga penelitian negara. Di hari pertama masuk kerja, saat mengikuti rapat, kepala proyek yang bernama Eric memberi pertanyaan sulit tentang nuklir. Meski anak baru, Jose berani menjawab. Beruntung jawabannya benar. Eric pun kagum lalu menyuruh staf lain mengantarkan Jose ke ruang kerjanya. Tapi waktu sampai, baru juga duduk, lampu kantor langsung mati. Pas ke resepsionis mau minta ganti lampu karena dianggap office boy baru, si resepsionis malah ngasih kunci, terus nyuruh Jose ngambil lampunya sendiri di gudang sama sekalian ganti tisu toilet. Mendengar ucapan resepsionis, Jose cuma bisa istighfar. Sepulang kerja, dia mampir ke ladang menemui sepupunya yang bernama Beto. Jose cerita panjang lebar tentang kerjaan barunya. Walaupun gak ngerti bahasa-bahasa sulit yang Jose ceritain, tapi Beto bangga sekarang sepupunya sudah jadi seorang insinyur dan punya pekerjaan hebat. Keesokan paginya di kantor, karena masih anak baru, Jose cuma disuruh fotokopi berkas. Dia juga dikasih surat kiriman balasan dari NASA. Dengan gugup, Jose pun membuka suratnya. Namun ternyata lamaran kerjanya ditolak. Malam hari di teras rumah, Jose curhat ke ayah soal cita-cita kerja di NASA. Tapi selama mengobrol, ayah justru terus mengungkit mimpinya membangun rumah di kampung yang dulu dia korbankan demi pendidikan Jose. Ayah harap Jose cepat-cepat sukses agar bisa mengangkat derajat keluarga. Jose pun marah. Kenapa setiap ngobrol pasti ayah selalu ngungkit masalah itu? Dia tahu ayah sudah mengorbankan segalanya. Tapi tolong jangan selalu diungkit-ungkit. Setiap kali dengar cerita ayah, Jose selalu merasa bersalah dan jadi beban keluarga. Melihat sikap lemah putranya, ayah berkata, kenapa Jose takut ditekan keluarga? Bukankah di luar sana atau bahkan di dunia ini juga penuh tekanan? Ayah tak pernah membesarkan anak manja. Laki-laki harus kuat menanggung beban. Mendengar ucapan sang ayah, Jose terdiam merenung. Esok hari, Jose bersama Beto pergi ke dealer mobil. Karena mobilnya boros bensin, Jose berencana tukar tambah mobil lamanya dengan mobil baru. Pas masuk ke dalam, waktu ketemu sales cantik bernama Adela, Jose langsung jatuh hati. Selesai memilih mobil, saat serah terima kunci, Jose memberanikan diri ngajak kenalan. Ternyata Adela juga tumbuh di keluarga petani. Karena punya kesamaan dan merasa cocok, dengan gugup Jose mengajak Adela kencan weekend nanti. Adela pun mau, tapi harus minta izin ke ayahnya dulu. Malam minggunya, sesuai janji, Jose datang ke rumah Adela. Awalnya dia percaya diri, pasti diizinin, pasti. Tapi pas Adela bilang kalau bapaknya galak, tiba-tiba lutut Jose lemes. Waktu masuk, karena ini pertama kali Adela bawa cowok ke rumah, Jose diinterogasi sama kakak-kakaknya. Tak lama kemudian, ayah Adela pulang. Melihat Jose tanpa basa-basi, ayah langsung ngelarang putrinya pacar-pacaran. Kalau mau ketemuan boleh asalkan harus ada ayah. Mendengar itu, Jose cuma ngangguk-ngangguk. Besoknya di kantor, waktu disuruh fotokopi berkas proyek Laser X, Jose sadar ada kesalahan dalam hitungan datanya. Ia pun bergegas memberitahu Eric. Tapi karena semua sedang sibuk, Jose inisiatif masuk ke ruang lab, lalu menyusun ulang data yang salah. Jose ketahuan.
Ketika Eric menegur, Jose berusaha menjelaskan hasil analisanya sedetail mungkin. Mulai dari kesalahan data laser X sampai hitungan rumus-rumus yang berhasil dia pecahkan. Eric pun kagum. Ia tak menyangka Jose mampu memecahkan masalah rumus laser X yang sangat sulit. Berkat kejeniusan itu, Eric menawarkan Jose untuk bergabung ke dalam tim proyeknya. Dengan senang hati, Jose bersedia. 1 bulan kemudian, setelah diangkat jadi karyawan tetap, Jose memberanikan diri melamar Adela. 6 tahun setelah menikah, Jose dikaruniai 2 anak. Dia juga sudah naik jabatan jadi kepala proyek. Pagi itu, ketika sedang memimpin rapat, Eric memanggil. Eric memberitahu saat ini Amerika dan Rusia sedang bekerja sama mengembangkan proyek PLTN di Siberia. Kenapa Jose nggak coba jadi pengawas proyek di sana? Jika proyeknya sukses, cepat atau lambat Jose pasti akan dipanggil NASA. Mendengar tawaran itu, Jose tak menjawab. Malamnya sepulang kerja, Jose kaget melihat Adela sudah menunggu di meja makan lalu menunjukkan surat-surat balasan dari NASA. Adela marah kenapa selama ini Jose nggak pernah cerita mau jadi astronot. Jika mimpi itu terwujud, artinya Jose akan pergi keluar angkasa meninggalkan keluarga sangat lama. Adela pun ngambek terus nyuruh suaminya ke warung beliin pampers. Sepulang dari warung, Jose mampir ke rumah Beto terlebih dahulu. Dia curhat tentang pertengkaran barusan. Dari dulu Jose sengaja merahasiakan cita-citanya karena dia tahu tak semua orang bisa mengerti, jadi lebih baik dia berjuang sendiri. Lagian semua orang juga pasti bakal ketawa kalau tahu ada anak buruh tani miskin ingin jadi astronot. Beto pun mencoba menyemangati. Tak ada yang salah dengan anak seorang buruh tani. Harusnya Jose bangga punya mimpi besar. Bayangkan jika suatu saat nanti Jose benar-benar jadi astronot, pasti seluruh dunia akan terinspirasi dengan kisah anak buruh tani yang berhasil terbang keluar angkasa. Nggak usah khawatir, tadi berantem sama Adela paling cuma masalah komunikasi. Tinggal minta maaf aja, nanti lama-lama Adela juga akan mengerti. Sepulang ke rumah, sesuai saran Beto, Jose minta maaf ke istrinya karena selama ini telah merahasiakan cita-citanya. Ia janji tak akan ada lagi rahasia. Melihat ketulusan suaminya, Adela luluh. Dia akan mencoba mengerti dan mendukung Jose. Adela lalu menyarankan seleksi astronot itu banyak saingannya. Kenapa nggak coba ikut kursus-kursus agar punya keahlian lain dan bisa lebih unggul dari para pesaingnya? Dia ikhlas kok uang tabungannya dipakai untuk biaya kursus Jose. Mendengar dukungan istrinya, Jose terharu. Besoknya Jose mulai ikut berbagai macam pelatihan. Yeah. Down. One of the guys is a deep sea diver. So diving is key. Running, swimming, triathlon. Talk about a midlife crisis. About that Russian program. Don't laugh at me. No. Vete para allá. You'll be up when you're ready. You know we're still on the ground, right? And then get even better. Tahun demi tahun berlalu, pelatihan demi pelatihan telah Jose jalani. Namun sampai sekarang masih belum ada kabar baik dari NASA. Hingga suatu malam, karena teringat saran dari Eric, Jose minta izin ke Adela untuk bekerja sebagai pengawas proyek PLTN di Rusia. Selain bisa dapat sertifikat, dia juga bisa berlatih bahasa Rusia agar CV lamarannya lebih bagus. Tanpa pikir panjang, Adela langsung mengizinkan. Besoknya Jose pun berangkat ke Rusia. Beberapa bulan kemudian, lowongan kerja NASA kembali dibuka. Gara-gara lamarannya selalu ditolak, Jose memberanikan diri pergi ke kota Washington DC untuk datang langsung ke kantor NASA.
Ketika bertemu kapten pilot, Jose menyerahkan lamarannya sambil memperkenalkan diri dan bilang tujuannya datang ke sini karena sungguh-sungguh ingin membuktikan kalau dia layak diterima. Selama 10 tahun terakhir, dia telah belajar banyak skill yang tak orang lain miliki. Jose nggak mau nyerah. Silahkan kapten menolak lamaran kerjanya sebanyak apapun, tapi setiap tahun dia pasti akan datang lagi. Melihat kesungguhan itu, kapten kagum. 1 bulan setelah tugasnya di Rusia selesai, saat Jose sedang berpesta bersama keluarga, ada surat balasan dari NASA. Ketika membaca isi surat, Jose terdiam mematung. Dengan gemetar, Jose memberitahu Adelia kalau dia akhirnya diterima. Beberapa hari kemudian, Jose pindah rumah ke kota Washington DC agar lebih dekat dengan tempat kerja. Di hari pertama bekerja, kapten pilot NASA berpidato memberi sambutan untuk para pilot atau astronot baru. Selesai sambutan, seorang pilot senior bernama Kalpana mengajak anak-anak baru berkeliling mengenalkan fasilitas-fasilitas di NASA. Keesokan harinya, semua pilot baru pun mulai berlatih. What we're trying to accomplish here is danger. It's about the body, is imperative. There to assist you if needed. Don't fight the suit, Hernandez. Take him out. Namun setelah berhari-hari menjalani pelatihan, Jose selalu dapat nilai paling rendah dari para pilot lain. Suatu siang selesai latihan menyelam, Jose dapat telepon yang mengabarkan kalau Beto meninggal dunia. Setelah pemakaman, Jose merenung sendirian di kamar Beto. Di tengah kesedihan, putri Beto menghampiri, lalu cerita sebenarnya selama ini ayah sangat bangga dengan Jose. Ayahnya selalu berharap suatu saat nanti bisa menyaksikan Jose terbang ke angkasa. Namun ternyata takdir berkata lain. Keesokan harinya, Jose kembali latihan. Kali ini dia berlatih menerbangkan pesawat jet bersama kapten. Awalnya semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba sinyal pesawat error. Your mic is still hot. That's a 959. You got traffic on your right. Stuck. It can't be. Let it go. You release the mic, Hernandez. I'm trying, sir. Look! We're at 3 o'clock, sir. You got traffic on your right. That's a 959. Beruntung Jose dan kapten selamat. Akibat kejadian itu, kapten marah lalu memperingatkan jika nilainya terus-menerus turun, maka Jose akan dikeluarkan dari NASA. Malamnya sebelum pulang kerja, Jose mampir ke kantor Kalpana, si pilot senior, untuk minta saran. Dia nggak tahu harus gimana lagi. Sekeras apapun berlatih, sampai sekarang belum ada perkembangan. Melihat Jose putus asa, Kalpana berusaha menyemangati. Ia cerita bagaimana pengalamannya saat terbang keluar angkasa. Dari atas sana, bumi terlihat sangat indah. Atmosfernya, warnanya, pokoknya semuanya indah banget. Tapi demi bisa menyaksikan keindahan itu, butuh perjuangan dan rasa sakit. Cerita Kalpana barusan membuat semangat Jose kembali. Kalpana lalu memberitahu minggu depan dia akan ditugaskan berangkat keluar angkasa lagi. Mendengar itu, Jose ikut senang. Dia tak sabar ingin merasakannya juga. Esok hari di kolam renang, para pilot pemula berlatih simulasi penyelamatan diri. Namun di tengah latihan, ketika para pilot berhasil menyelamatkan diri, ada satu pilot tersangkut. Jose yang sadar rekannya dalam bahaya pun bergegas menolong. Come on. Sir? Not yet. Let's get him out. Alhamdulillah mereka selamat. Melihat aksi Jose barusan, kapten kagum. Keesokan harinya, subuh-subuh, waktu lagi jogging, Jose nggak sengaja melihat ada kontrakan kosong. Seketika dia teringat dulu Adela sempat cerita kalau dia ingin sekali membuka restorannya sendiri. Demi menyenangkan istrinya, Jose pun menyewa tempat itu. El más grande de todos.
Suatu siang, waktu sedang membantu melayani pelanggan, Jose baru ingat kalau hari ini adalah hari kepulangan Kalpana. Ia lalu buru-buru nonton berita TV. Namun berita mengabarkan, akibat terjadi kerusakan mesin saat melewati atmosfer bumi, roket yang Kalpana naiki meledak. Jose pun segera pergi ke lokasi pendaratan. Sesampainya di sana, ketika melihat tim SAR sedang berkumpul mengevakuasi korban, Jose syok. Besoknya, meski masih berduka, Jose tetap harus fokus. Hari ini adalah hari ujian terakhir. Ujian mengoperasikan satelit luar angkasa. Negative, Houston. Jose, you're coming in too hot. I got it, Houston. Jose, your speed. Trust that I got it. Thank you for your patience. Nice work, Hernandez. Jose berhasil lulus. Karena dapat nilai tertinggi, dia dipanggil direksi NASA. Saat menghadap, direktur menjelaskan bahwa NASA berencana meluncurkan roket kedua untuk misi pemeriksaan kondisi satelit. Dari semua kandidat, Jose lah yang terpilih mendampingi kapten pilot menjalankan misi ini. Bila bersedia, maka peluncuran roket akan dilaksanakan bulan depan. Mendengar tawaran itu, Jose tersenyum senang. Setelah penantian panjang, perjuangan selama puluhan tahun, akhirnya mimpinya terbang keluar angkasa terwujud. Tanpa pikir panjang, Jose pun bersedia. Selesai menghadap, dengan bangga dia menemui Adela di restoran sambil memakai seragam astronot. What do you think? I told him I was going to ask my wife first. That I would ask my wife first, okay? Shuttle Mission Discovery's crew. Mr. Hernandez. Yeah. My parents came to this country. You know, my cousin Beto. Llevarse unas enchiladas al espacio. But migrant farmer. 1 bulan kemudian, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pagi itu sebelum pergi, Jose pamitan ke keluarga besarnya. Dia berterima kasih atas segala pengorbanan dan dukungan keluarganya sampai dia bisa sukses seperti sekarang. Setelah saling berpelukan, Jose berangkat. Keesokan harinya, sebelum memulai peluncuran roket, Adela berkunjung membawa kejutan untuk Jose. Waktu melihat Bu Guru Yong datang, Jose kaget. Orang yang pertama kali mempercayai mimpinya ada di hadapannya. Miss Yong lalu menunjukkan kertas PR tulisan cita-cita sambil bilang kalau dia bangga melihat Jose kecilnya kini telah berhasil menjadi astronot. Mendengar itu, Jose terharu. Siang hari, ketika seluruh persiapan selesai, Jose bersama tim astronotnya pun mulai memasuki roket. And here they come, down the hall the night. The operations and checkout building to launch Sturco. Pilot Kevin Ford, weather briefing from Mission Control in Houston. Relay any stress mitigation. Fuel mix monitoring. We have a go for main engine start. 3, 2, 1, 0. Ignition. And lift off. Number 6.5 miles. Peluncuran roket berjalan lancar. Saat menyaksikan pemandangan dari atas bumi, Jose begitu kagum. Ternyata apa yang dulu Kalpana ceritakan benar. Bumi terlihat sangat indah. Jose hanya bisa tersenyum sambil bersyukur meski terlahir sebagai anak buruh tani miskin, tapi ternyata takdir bisa diubah.
Anak buruh tani miskin itu kini telah menjadi seorang astronot dan terbang ke angkasa.